kering. Yang keempat, setelah selesai membuat lingkaran, yang tadi buatlah lingkaran yang lebih kecil dari lingkaran yang tadi sudah dibuat dengan cara yang sama. Yang kelima, setelah semuanya kering dan sudah jadi, sambungkanlah semua lingkaran menggunakan tali. Yang keenam, setelah dipastikan ikatannya kuat, pasanglah mesin jam pada bagian lingkaran yang paling tengah. Dan yang ketujuh, kemudian pasanglah angka yang dibuat dari koran pada lingkaran yang kecil agar jam bisa dipakai. Kesimpulan dari proyek ini adalah berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Melalui kegiatan ini, siswa mampu meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya daur ulang dan pengurangan limbah, sekaligus mengembangkan kreativitas dan keterampilan tangan mereka. Proyek ini juga membantu siswa memahami dari barang-barang yang sering dianggap sebagai sampah dengan menunjukkan bahwa bahan bekas dapat diolah menjadi produk yang berguna dan bernilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi. Saya Biro Pertama. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan koran dari keranjang. Saya anyaman koran dan buat keranjang. Langkah-langkahnya adalah untuk potong koran menjadi beberapa bagian, kemudian memang menggunakan ini hingga menjadi panjang. Setelah itu dipotong atau digulung kecil sesuai ukuran yang diinginkan. Tiga, menggulungnya menggunakan lidi di bagian ujung aki dan penggulungan dilem agar tidak dibuat susun lipatan koran seperti mengayam hingga berbentuk panjang. Kemudian tiap anyaman untuk menguatkan ikatan yang berulang hanya memakai teknik seri menyelip tiap bentuknya pada anyaman akhir tanpa harus diikat. Terakhir, tinggal menambahkan tali ataupun aksesoris yang lainnya. Kesimpulannya, satu, barang bekas atau koran dapat mengurangi sampah kertas. Kerajinan ini juga dapat menjadi peluang usaha. Dua, kerajinan ini memiliki nilai estetika yang menarik dan unik karena seni yang indah dan menghasilkan nilai seni yang ekonomis. Tiga, pembikin kerajinan ini juga membutuhkan rasa semangat untuk kewirausahaan, meningkatkan daya semangat dan pengetahuan dapat membuat kerajinan yang kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 akan mempresentasikan proyek kami. Dengan saya Elma Fiatri, akan mempresentasikan proyek kami dengan tema besar gaya hidup berkelanjutan. Kenapa sih kita pilih budaya tanaman menggunakan pot dalam bekas? Presentasinya dikasih waktu 2 menit ya. Dikarenakan banyak masalah limbah galon sekali pakai di Indonesia. Ini membuat TPS penuh ya. Jadinya solusi kita memanfaatkan galon bekas sebagai pot tanaman, mendukung gaya hidup berkelanjutan melalui pengurangan limbah. Apa sih gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup yang bermanfaatkan sumber daya alam secara bijak untuk menjaga keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, tujuannya kira-kira apa? Tujuannya
langkah-langkah kegiatan. 1. Pengumpulan dan pemotongan galon bekas. 2. Penanaman. 3. Dekorasi dan pengecekan galon. Perawatan dan penyiraman. Keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nomor 1, berkebinekaan global melalui keberagaman pangan global. 2, mandiri, mampu menyelesaikan proses budidaya secara mandiri. 3, gotong royong, bekerja sama dalam tim untuk keberhasilan proyek. 4, kreatif, mengolah hasil panen untuk bernilai ekonomis. Rencana penjualan target pasar melalui keluarga, pasar lokal, masyarakat sekitar, dan sekolah. Promosi melewati media mempromosikan produk melalui poster, media sosial, serta belajar sekolah. Keuntungan profit hasil penjualan. Kesimpulan pelajaran yang didapat. 1. Proses budidaya tanaman yang sederhana namun bermanfaat. 2. Penerapan nilai kerja sama dan tanggung jawab. Dampak positifnya bagi siswa menambah keterampilan bertanam dan berusaha. 2. Bagi lingkungan menghijaukan area sekitar. Bagi masyarakat menyediakan sayuran yang segar dan sehat. Hasil akhir dari gambar praktek kali ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Hilali. Saya Rizka Fatimah Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farida Kalima. Kami dari kelompok partai yang menyampaikan tugas kami ekonomi. Jadi proses pembuatan kita dari mulai dan sana itu botol yang sudah bersih. Lalu pada botolnya sampai 200 gram minimal berat 110 gram. Lalu direkakan atau disatukan hingga menjadi bambu atau besi. Yang ada siapa nih? Ada orangnya Pak. Mana tadi? Ada di. Coba tes dulu. Saya. Di sini. Di sini.
membuat ekobrik. 1. Sampah plastik. 2. Kayu sepanjang 30 cm. 3. Botol aqua CM apa CM? CM tuh. cm. Botol aqua sebesar 600 ml. 4. Butir besar. 5. Timbangan digital 6 warna. 7. Peti strip. Ekobrik adalah teknik pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan dengan cara mengisi botol plastik bekas dengan sampah plastik dan memadatkannya hingga keras. Cara membuat ekobrik. 1. Plastik lalu gunting hingga berukuran kecil. 2. Sediakan botol bekas air mineral dalam jumlah banyak. 3. Gunakan tongkat untuk memasukkan plastik. 4. Masukkan sampah plastik ke dalam botol dan padatkan hingga timbang setiap ekobrik dan simpan di tempat yang teduh. Manfaat ekobrik. 1. Materai substitusi bangunan seperti batu bata, merah, atau batako dan tempat digunakan untuk bahan dasar bangunan. 2. Material dasar dalam memproduksi sebuah barang, mulai dari pembuatan furnitur, perabotan indoor, hingga material pembentuk sebuah bangunan, semisal dinding sebuah rumah. 3. Memiliki nilai ekonomi. Selain dapat mengirit biaya pembuatan produk yang disebutkan sebelumnya, ada pun bisa menjualnya ke pasaran. Ini proses pembuatan ekobrik. Masa pengurangan sampah. Lama pengurangan sampah itu plastik 50 sampai 100 tahun, kertas 2 sampai 5 bulan, aluminium 60 sampai 100 tahun, kantong plastik 10 sampai 29 tahun, botol plastik 450 tahun, kardus 5 bulan, popok 100 tahun, baterai 100 tahun, styrofoam tidak dapat terurai, butuh rokok 10 tahun, organik 7 sampai 30 hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar video ini cuma PPT doang, dia nggak bisa masuk gini kan? Harus di video ini cuma PPT, nggak bisa cara ini, cuma PPT doang kayak gini. Kacau. Yang pusing Pak, cuma udah. Tahu caranya kok gue bingung. Coba. Ada video pembuatannya Mak. Ayo. Kirim aja. Video pembuatannya kirim ke kamu. Nama saya Muhammad Arfi. Kami dari kelas 11A kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas P5, yaitu membuat keranjang dari bahan kertas koran bekas dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Alasan memilih produk keranjang dari bahan bekas yaitu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, pengetahuan serta kreativitas dalam memanfaatkan barang bekas. Siapa ini?
bahan-bahannya Langsung intinya aja ya. Langsung intinya. Langkah-langkah membuat keranjang kertas. 1. Proses pertama diawali dengan membagi atau memotong kertas koran dan menggulungnya sebanyak 2 kebutuhan. 2. 1 lembar koran biasanya dibagi menjadi 6 hingga 8 bagian memanjang. 3. Setelah itu diprintir atau digulung kecil-kecil sesuai ukuran yang diinginkan. 4. Menggulungnya menggunakan gigi atau lainnya sesuai ukuran sehingga gulungan menjadi sama besar dan di bagian itu hanya menggunakan di lem agar tidak terlepas. 5. Setelah itu dianyam seperti kerajinan menanyam kerajinan lainnya dengan hubungan awal masuk ke atas bawah sesuai dengan motif yang diinginkan atau teknik seperti jahitan. 6. Rangkanya pakai kardus yang sudah dipotong menjadi lingkaran lalu diberi sisi menjadi 32 sisi. 7. Di tiap akhir anyaman untuk melakukan ikatan ujungnya hanya memakai teknik selip menarik tiap ujungnya pada anyaman terakhir tanpa harus diikat. 8. Diberi lapisan lem. 9. Terakhir dapat ditambahkan aksesoris seperti bunga atau buku dan lain-lain untuk mempercantik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil dari proyek kelima yang saya kampung Betawi. Yang satu nggak tumbuh apa? Ya udah. Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Gaya hidup ini dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan, baik di sekolah maupun di rumah. Tujuan kelima, kegiatan ini bertujuan untuk 1. Menggunakan kembali galon air isi ulang sekali pakai agar tidak menumpuk menjadi sampah plastik. 2. Menanam sayur secara mandiri atau berkebun sendiri dapat mengurangi jejak karbon, menyediakan makanan segar dan sehat, dan mendukung keanekaragaman hayati lokal. Ikut alat bahan dan langkah-langkah menanam sayur dalam galon air. Bahan-bahan yang diperlukan adalah galon 2 galon air kosong, gunting, bibit kangkung, organik, pisau. Dan langkah-langkahnya adalah pilih benih kangkung yang berkualitas, siapkan media tanam, berikan pupuk secukupnya, buat lubang-lubang untuk menanam tanam benih dan bercampuran pupuk dengan tanah apabila penyiraman rutin, dan pangkas bagian kangkung yang rusak. Manfaat kangkung. 1. Menjaga kesehatan mata. Kangkung kaya kandungan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata.
2. Mencegah diabetes. 3. Melawan kerusakan hati atau liver. 4. Mencegah dehidrasi. 7. Mengatasi anemia. 8. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kesimpulannya adalah diharapkan dengan gaya hidup berkelanjutan ini kita semua dapat menciptakan lingkungan yang bersih, memiliki kesehatan yang lebih baik, pengurangan jejak karbon, mendaur ulang barang menjadi barang yang bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, di luar. Lanjut. Kamu ngitung dulu jumlah daunnya berapa? Pak, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 dipresentasikan. Nama saya Alif Zero. Alhamdulillah, saya dari Ari, Zikri, masalah sampai ujian saya. Tema gaya hidup berkelanjutan tujuannya untuk 1. Memperkenalkan budaya tanaman lokal sebagai cara untuk mendukung keberlanjutan. 2. Mengurangi keterampilan pada bahan impor. 3. Membiasakan konsumsi makanan sehat dan ramah lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup pola hidup yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan contohnya mengurangi limbah bahan organik, memiliki makanan sehat dan lokal. Ini metode penelitiannya. Penjelasan metode. 1. Memilih galon bekas, gunakan galon bekas air minum yang bersih sebagai media tanam. 2. Memodifikasi galon potong bagian atas galon untuk membuka ruang. Proses budayanya 1. Pengisian media tanam isi galon dengan campuran tanah, kompos dan sekam bakar. Pastikan media tanam gembur dan memiliki drainase. Sekian, terima kasih dari kelompok 7 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya dari kelompok 1. Ini ada anggota kelompok saya yang lain. Saya Muhammad Arani. Saya Randy. Pengertian ekobrik. Ekobrik adalah salah satu cara kreatif dalam menangani sampah plastik yang kemudian dapat dibentuk menjadi barang-barang berguna lainnya. Mengapa harus ekobrik? Yang pertama, mudah untuk mendapatkan bahan yang diperlukan. Yang kedua, mempermudah dalam membagi jenis sampah. Dan yang ketiga, salah satu bentuk pelaksanaan 3R. Kenapa diadakan kegiatan ekobrik ini? Untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik bekas untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Contohnya seperti meja, kursi. Apa alasan kami memilih ekobrik? Sebagai sarana pengolahan limbah plastik yang efisien dan dapat dilakukan oleh semua orang karena prosesnya mudah, melindungi alam dengan mengurangi jumlah sampah plastik dan mudah didapati bahan-bahannya. Alat dan bahan untuk ekobrik.
sampah plastik. Sampah plastik harus bersih dan kering agar tidak berjamur. Yang kedua, botol aqua berukuran 600 ml sebagai wadah pengisian sampah plastik. Yang ketiga, kayu sepanjang 300 cm untuk 30 cm untuk mempadatkan sampah-sampah plastik di dalam botol aqua. Dan yang keempat, gunting besar untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian-bagian kecil. Gambar alat dan bahan-bahan ekoprik. Yang pertama ada botol plastik lem mineral. Yang kedua ada sampah plastik. Yang ketiga ada gunting. Dan yang keempat ada kayu. Proses pembuatannya, yang pertama keringkan sampah plastik yang sudah dibersihkan. Yang kedua setelah kering, gunting kecil-kecil sampah plastik. Yang ketiga, masukkan sampah plastik ke dalam botol plastik sedikit demi sedikit. 4. Setelah penuh, padatkan sampah plastik menggunakan kayu. 5. Hasilnya jika sudah dimasukkan semuanya. Dan yang keenam, setelah itu dibentuk menjadi kursi atau meja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 11B dengan tema hidup berkelanjutan. Kami membuat tas. Kami dan saya dan kami membuat tas dari koran. Anggota kelompok Dina Rahmawati, Najwa Sakia, Eva Wirahadi Kusuma, Muhammad Fahri. Ini yang buat siapa PPT-nya? Kok beda di kanan kemana? Yang berarti sama yang punya juga. Berikan Pak. Alat dan bahan, gunting, penpok, koran, lem Korea, dan lidi. Bentar. Sebelum itu, saya mau coba dideskripsikan mana yang alat, mana yang bahan. Alat gunting sama koran. Alat. Ngomongin alat. Gunting dan lidi. Kalau yang bahannya lempok sama lem Korea, terus koran. Nah, biasakan kalau pun memang alatnya mana nih? Gunting sama lidi itu sebagai alat. Bahannya mana? Nah, itu cara mempresentasikannya harus sudah mulai bisa lebih baik. Yang termasuk alat gunting dan lidi. Yang sebenarnya lidi itu bukan maksud dari bahan. Lidi itu alat buat tusuk. Berarti alat. Jika itu bisa seperti itu. Yang mana alat, yang mana bahan. Jadi tidak tercampur-campur. Lanjut. Cara pembuatan. Coba tanya lagi. Sini aku coba Pak. Ya lanjut. Cara dan pembuatannya, pertama-tama gulung-gulung koran sebanyak 100 biji. Lalu bariskan guntingan koran sebanyak 70 biji. Dan lem, tunggu hingga kering. Setelah kering, potong hingga menjadi 3 bagian. Bentuk dan ukur dengan panjang yang sama. Dibentuk kotak, dilem lagi dan dengan lem Korea. Dan keringkan dengan dijemur. Setelah membentuk tas, membuat pakai pahan dari guntingan koran dan